Hai Bun, kali ini saya akan berbagi cerita tentang menstruasi pasca melahirkan dengan metode ERAS. Nah, ngomong-ngomong nih Bun, pernah nggak berpikir kalau bunda-bunda di rumah itu telah datang bulan, berarti hamil dong? Nah, tapi kalau hamil dari mana ya kan? Nah, sama seperti yang saya rasakan itu, saya setiap bulannya menunggu-menunggu yang namanya menstruasi. Karena kebetulan kan saya sering sekali update di media sosial yang mengatakan banyak ibu-ibu yang sudah melahirkan, setelah melahirkan kemudian dapat menstruasi setelah masa nifas. Nah, beda halnya dengan saya. Memang setelah saya mengalami masa nifas itu ada flek-flek, tapi katanya itu sih bukan bukan menstruasi, tapi itu adalah sisa-sisa atau darah dari rahim. Nah, jadi saya mendapatkan menstruasi itu pun baru berupa flek-flek itu setelah baby saya 4 bulan. Nah, jadi saya sempat berpikir juga, mungkin bunda-bunda di rumah pun pernah berpikiran seperti saya. Kenapa ya? Oh, saya datang bulannya agak terlambat ya. Apa saya hamil seperti itu? Padahal nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah, jadi saya pun seperti itu. Saya selalu eh, was-was. Sampai-sampai tahu nggak Bun, saya coba ambil test pack, saya coba test pack. Karena ragunya ya kan. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, saya coba test pack, rupanya negatif. Nah, berarti pemikiran saya itu adalah gangguan hormon. Ternyata setelah saya melakukan literasi, ibu atau bunda-bunda di rumah yang menyusui bayi secara DBF terus-menerus akan mengalami apa yang namanya keterlambatan datang bulan karena disebabkan oleh hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini katanya dia bisa menghambat eh, hormon estrogen di dalam tubuh yang menyebabkan menstruasi. Nah, mungkin Bunda berpikir, jadi kalau berbulan-bulan tidak datang bulan, berarti darahnya mengumpul di mana atau menggumpal lah ya. Nah, ternyata tidak, Bun. Jadi kalau kita ingat dari segi proses menstruasi itu kan, sel telur yang tidak dibuahi itu kan akan menjadi luruh atau berubah menjadi darah yang kita sebut darah menstruasi itu apabila kadar estrogennya tinggi. Nah, jadi ketika ibu menyusui bayinya langsung, beda hal dengan di pumping ya Bun. Ketika ibu itu memberikan ASI langsung atau dengan istilah DBF, ternyata akan meningkatkan hormon prolaktin. Katanya hormon prolaktin ini akan menekan kadar hormon estrogen yang bisa mematangkan sel telur. Jadi ketika sel telur itu tidak matang, berarti tidak akan terjadi menstruasi seperti itu. Jadi jangan heran bunda-bunda kalau bunda sekalian menyusui bayinya telah datang bulan. Jangan khawatir ya bun kalau seandainya tidak datang bulan. Nah itu normal. Nah jadi beda hal ketika bunda melahirkan eh, kemudian tidak menyusui. Nah, itu mungkin bisa akan mendapatkan masa menstruasi akan lebih cepat karena hormon prolaktinnya eh, agak seimbang gitu dia dengan estrogen dan lain-lainnya yang mengakibatkan sel telurnya matang, maka terjadilah yang namanya menstruasi. Nah, demikian seperti saya ya kan. Nah, jadi teringatnya tentang menstruasi ini, saya kebetulan itu saya masih catat betul, saya menggunakan aplikasi ini, My Calendar, saya selalu update dengan masa-masa atau siklus menstruasi saya. Jadi saya itu menstruasi di tahun yang lalu. Tahun yang lalu di tanggal 17 Juni 2023. Udah 1 tahun ya Bun ya. Nah, jadi itulah mens saya terakhir. Jadi baby saya pun kemarin itu dihitung berdasarkan hari pertama datang bulan, yaitu tanggal 17 Juni 2023. Padahal sekarang itu ya kan Bun adalah tanggal 26 Juli 2023. Udah 1 bulan lebih ya Bun ya, 1 bulan 1 bulan 1 tahun lebih 1 bulan ya Bun. Nah di situ saya mendapatkan datang bulan. Baby saya itu lahir tanggal 20 Maret 2024. Nah, jadi baby saya sudah usianya 4 bulan. 4 bulan dan hari ini 26 berarti bayi saya masih berusia 4 bulan 6 hari barulah saya mendapatkan datang bulan. Jadi gak usah khawatir ya Bun ya. Nah, jadi menurut saya sih ketika
ibu-ibu di rumah yang setelah melahirkan dan kemudian mendapatkan menstruasi sudah lebih nggak khawatir. Kenapa? Karena satu sisi bunda di rumah pasti sudah bakalan memikirkan bagaimana menggunakan KB, sudah bisa lebih menjaga diri gitu loh bun. Nah saya pun seperti itu. Berarti kan kalau sudah mendapatkan datang bulan berarti hormon kita sudah lebih stabil seperti itu. Nah itu dia cerita saya eh, menstruasi pasca melahirkan dengan metode ERAX. Jadi gak usah khawatir ya bun. Jadi sebenarnya soal menstruasi itu bukan dipengaruhi dengan metode melahirkannya. Katanya ada yang melahirkan ERAX itu akan namanya memperlambat datang bulan. Tidak, ada juga tuh orang yang melahirkan pun terlambat datang bulannya walaupun dia melahirkan secara normal. Kenapa? Ya berarti hormon prolaktinnya tinggi seperti itu. Jadi gak usah khawatir ya bun. Yang pasti setiap wanita itu punya kadar hormon yang berbeda-beda. Nah sedemikian dulu ya cerita dari saya. Bye bye.